Semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD ya, dan juga si DXY ini sendiri gitu. Nah ini untuk review daily-nya. Jadi kalau kita perhatikan dari daily sendiri untuk si USD ya, dia itu sempat turun ya ke harga 1907 ya kalau kita lihat di sini. Lalu kalau untuk DXY-nya itu dia sempat dia sempat naik sampai ke level harga ya. Ini di kurang lebih di 104.9 gitu untuk kenaikan DXY-nya gitu. Kalau kita lihat lagi dari si gap DXY ini belum nutup ya. Karena gap DXY ini dari level harga 104.9 sampai 105.043 gitu. Nah itu adalah dari si gap dari si DXY-nya gitu kan. Kalau kita lihat masih belum bisa ditutup ya untuk si DXY ini gitu, gapnya di sini masih ada gapnya. Lalu kalau misalkan dia malam ini ya atau hari ini dia coba untuk nge-push lagi si gapnya ini sendiri, karena kita lihat secara pergerakan dia masih bagus. Untuk DXY-nya dia ada chart sini ya. Jadi ini bisa dikatakan dia retest lagi ke trend line-nya. Kalau kita lihat ini ada trend line ya, dia ketahan nih di area trend line sini ya, masih ada potensi sebelum dia break dari 104.38 ini ya, ini masih ada potensi untuk lanjut nutup si gap ini lagi gitu sampai benar-benar ketutup gitu untuk si area gapnya ini sendiri gitu. Tapi kalau misalkan dia berhasil break dari 104.38, maka nanti dia akan jadi gap yang cukup lama nih untuk ditutupnya, karena pasti DXY ini akan cenderung untuk turun kembali ya, turun untuk retest kembali ke level harga. Kalau kita lihat sini yang terdekatnya ya, itu kurang lebih di 104.098 gitu sampai 104.39. Nah di sini ini support dari DXY-nya. Lalu kalau untuk bilang support terdekat itu di 104.26 gitu. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi DXY ini, kalau dia mau naik lagi berarti kan si emas ini turun lagi, ya kan? Nah, kemungkinan besar penurunan itu sampai ya worst case-nya. Ini mappingnya udah saya perbaruin. Ya, jadi mapping ini baru saya perbaruin hari ini ya. Itu di 1900 sampai 1902. Ini perlu kalian perhatikan untuk level ini gitu, karena ini level yang cukup kuat. Ditambah lagi ini adalah level angka psikologis dari si gold itu sendiri gitu. Lalu kalau kita lihat lagi ya, si gold ini kan dia juga kemarin itu kan dia uptrend. Kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4 ya, ini uptrend nih gitu. Jadi ini ada chartnya nih gitu di 1915, 1917 ini charts ya. Nah kalau kita lihat berarti si gold ini sudah berubah dari trendnya uptrend menjadi downtrend kembali gitu. Lalu kalau kita lihat juga untuk 4 jam ya, ini ngebentuk bearish flag untuk si gold ini sendiri ya, ini bearish flag. Jadi kalau kita lihat nih ya, dia naik, dia koreksi nih begini, ini harga turun, koreksi naik, terus dia turun lagi, break dari 15. Nah ini potensi terbentuk ya. Kalau kita lihat ini bukan potensi lagi ya, tapi ini adalah sudah terbentuk bearish flag gitu untuk si gold itu. Hanya saya tinggal tunggu ya, dia mau retest ke 1915 untuk retest dari si breakoutnya itu sendiri gitu, baru dia lanjut turun, atau dia mulai turun juga sebenarnya udah bisa gitu. Soalnya ini ada bearish flag di 4 jam. Penurunannya sampai mana? Kalau kita lihat untuk si bearish flag ini ya, kalau berdasarkan support dari si technical ini itu dari 1900 sampai terendahnya itu di 1885 kembali gitu. Itu untuk si gold. Nah perlu kita lihat yang terdekat itu 1892 ya, itu ada support juga ya. Supportnya ini cukup kuat ya. Ini waktu itu terakhir disentuh itu tanggal 21 Agustus ya, sama 22 Agustus. Ini ada support yang harus kita perhatikan nih, 1892 sampai 1885 ya, ini support 4 jam. Jadi memang range supportnya ini agak jauh ya kalau kita lihat di sini. Cuma memang ini adalah support yang patut kita perhatikan untuk minggu ini
gitu. Ditambah lagi kan minggu ini kan ada data inflasi Amerika ya, ada CPI, ada PPI juga ya kan. Itu juga yang akan menentukan pergerakan dari si DXY ini sendiri dan juga si gold ini sendiri nantinya tuh. Nah, seperti kemarin kita lihat area yang kita abu-abu ini, yang gray zone ini, yang 1922, 1924, ini adalah area yang harus kita perhatikan ya, yang kemarin itu kan gitu. Karena kalau dia belum bisa break dari 24 ini, ya potensinya itu adalah turun ke 1915, 1917 yang ada di sini. Dan bahkan dia turun lebih nih kalau kita lihat. Begitu dia tembus sama dia, langsung turun sampai ke 1907 gitu. Nah, 1907 ini itu kita ambil dari support yang ada di sini ya. Dari volume ya. Nah, ini dari volume profile. Ini ada mengisi kekosongan volume. Jadi dia drop volume di sini ya, dari kenaikan impulsif. Kenaikan impulsif di sini. Nih, candle yang ini. Yang panjang gitu. Itu kita ambil dari sini volumenya. Nah, kenaikan impulsif ini gitu. Jadi masih ada kemungkinan dia turun ke 1905 ya, untuk tutup dari si volume ini, supaya volume ini bisa diisi kembali sama harga gitu ya. Jadi masih ada potensi dia turun ya sampai 1900 kalau misalkan ditambah lagi DXY ini mau nutup gap gitu. Jadi kalau untuk hari ini sih saya perhatikan ya, kan hari ini ada news nih. News hari ini itu yang pertama yaitu ada dari GBP atau Pound Sterling ya, itu mengenai GDP-nya ya, itu diprediksi minus ya kalau kita lihat ya, yang kemarin kita bahas. Kemudian untuk hari ini juga ada Core CPI atau lebih tepatnya ada CPI monthly sama yearly ya dari si USD itu sendiri. Lalu ini ada crude inventory oil ya, jadi kalau kita lihat inventory oil juga ada pengurangan ya di sini ya gitu. Nah, ini kalau untuk hasil dari CPI ini sih kalau kita lihat ya 0.2 sama 0.2 itu stabil ya. Kemudian dari 0.2 naik ke 0.6 itu bagus, surplus untuk DXY. Lalu 3.2 ke 3.6 itu juga surplus untuk DXY ya, untuk CPI-nya gitu untuk malam ini gitu kan, di jam 19.30 ya atau jam 7.30 WIB malam gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk news untuk technicalnya. Berarti kalau misalnya malam ini news ya, berarti kita bisa lihat untuk area 1915 117 ya, ini sebagai selling point ya, yang cukup high risk ya. Saya nggak recommended karena ini adalah area breakout dia untuk retestnya dia. Nah, jadi coba kita ukur dengan menggunakan Fibonacci retracement dulu ya. Jadi si Fibonacci retracement otomatis kita akan dapat area retracementnya itu kurang lebih di 61.8 sama 50. Itu di level harga 1921 1919 gitu. Jadi ini boleh kita pantau nih untuk area ini, untuk kedua area ini gitu. Kemudian yang area breakout ini 1915 1917 itu ada di 38.2. Ini juga boleh kita pantau ya untuk area breakoutnya. Jadi kedua area ini itu potensi jadi selling point kita untuk malam hari ini gitu. Kalau misalkan hasil dari si DXY-nya itu bagus ya, dan memang CPI-nya bagus, gold itu masih bisa turun lagi. Kurang lebih worst case-nya itu bisa turun ke level harga ya 1900 atau di bawah 1900 ya, kurang lebih nanti di 1898. Kemungkinan besar melesetnya ke sana gitu. Ya ini worst case, tapi kalau misalkan nggak begitu worst case ya kita cuma bisa lihat di 1907 1905 kembali untuk penurunan gold malam hari ini gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya dari saya untuk si XAUUSD ya. Jadi memang untuk hari ini pun saya masih lebih cenderung wait and see dulu karena ada news inflasi, data inflasi Amerika. Jadi kita akan lihat nanti hasilnya gimana. Kalau misalkan ada trend yang bagus ya, itu pasti akan saya infokan juga ke channel premium dan juga channel Telegram Juna Trading ID gitu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.